Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ba'dia S. Jou, mahasiswi STKIP Muhammadiyah Kalabahi, jurusan PGSD semester 7. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, bimbingan dan konseling. Adapun materi-materi yang saya akan bahas di sini yaitu yang pertama tentang makna bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan untuk membantu seseorang mengatasi masalahnya atau menggali potensi yang dimilikinya. Sedangkan konseling adalah bantuan yang diberikan oleh konselor atau seorang ahli kepada konseli atau seorang klien secara langsung atau tatap muka dalam memecahkan masalah kehidupannya yang dilakukan oleh tenaga profesional yang dilakukan secara berkeseimbangan. Jadi, bimbingan konseling adalah serangkai kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seseorang tenaga ahli pada konseli atau klien dengan cara tatap muka, baik individu atau kelompok, untuk mengatasi permasalahan yang dialaminya dengan cara terus-menerus atau sistematis. Jadi, bimbingan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa teman dekat kita, guru kita, wali kelas, kepala sekolah, ayah, orang tua kita. Sedangkan konseling itu hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli atau seorang yang sudah profesional. 2. Ciri-ciri bimbingan dan konseling. Adapun ciri-ciri bimbingan yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama, pelayanan bimbingan merupakan suatu proses. Yang dimaksud suatu proses di sini adalah pelayanan bimbingan itu dilakukan secara tahap menahap sampai seorang klien itu merasa puas atau menemukan titik terang dari apa yang dia hadapi, masalah apa yang ia hadapi. Kedua yaitu bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan non material seperti uang, hadiah, sumbangan dan lain-lain, melainkan bantuan yang bersifat menunjang bagi pengembangan pribadi bagi individu yang diimbang. Yang ketiga yaitu bantuan diberikan kepada individu baik perorangan maupun kelompok. Jadi, bimbingan itu bisa dilakukan secara individu atau kelompok sesuai dengan masalah yang ia hadapi. Yang keempat yaitu pemecahan masalah dalam bimbingan dilakukan oleh dan atas ketentuan klien itu sendiri. Yang kelima, bimbingan diberikan oleh orang-orang yang ahli, yaitu orang-orang yang memiliki kepribadian yang terpilih dan telah memperoleh pendidikan serta latihan yang memahami dalam bimbingan dan konseling. Jadi, bimbingan itu dilakukan oleh orang-orang yang ahli yang sudah menempuh pendidikan tertentu, yaitu pendidikan bimbingan dan konseling. Yang keenam yaitu bimbingan tidak hanya diberikan untuk kelompok-kelompok umur tertentu saja, tetapi meliputi semua usia, melainkan dari anak-anak, remaja dan orang dewasa. Jadi, bimbingan itu tidak dibatasi oleh umur. Dan siapa saja yang memiliki masalah maka bisa mengkonsultasinya di orang-orang yang ahli. Yang ketujuh yaitu pembimbing tidak layak memaksa keinginan kepada klien sendiri, karena klien punya hak dan kewajiban untuk membentuk arah dan jalan hidupnya sendiri sepanjang dia tidak mencampuri urusan orang lain. Jadi seorang pembimbing itu tidak boleh memaksa atau mengarahkan hak-hak seorang klien, biarkan dia yang menentukan hidupnya sendiri. Yang ketiga yaitu perbedaan bimbingan dan konseling. Adapun perbedaan antara bimbingan dan konseling yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama, bimbingan merupakan nasihat atau informasi relevan yang diberikan oleh atasan untuk menyelesaikan masalah atau mengatasi kesulitan, dikarenakan dikenal sebagai pedoman. Sedangkan konseling mengacu pada saran profesional yang diberikan oleh seorang konselor kepada seorang untuk membantunya mengatasi masalah pribadi atau psikologis. Yang kedua, bimbingan bersifat perspektif, sedangkan konseling cenderung penyembuhan atau perbaikan. Yang ketiga, bimbingan membantu orang tersebut dan memilih alternatif terbaik, sedangkan konseling cenderung mengubah perspektif untuk membantunya mendapatkan solusinya sendiri. Yang keempat, bimbingan adalah proses komprehensif yang memiliki pendekatan eksternal, sedangkan konseling berfokus pada analisis masalah yang mendalam sampai klien memahami dan mengatasi sepenuhnya. Yang keempat, bimbingan adalah proses komprehensif yang memiliki pendekatan eksternal, sedangkan konseling berfokus pada analisis masalah yang mendalam sampai klien memahami dan mengatasi sepenuhnya.
Kelima yaitu bimbingan diambil pada isu-isu terkait pendidikan, karir, sedangkan konseling diambil ketika masalahnya terkait dengan masalah pribadi dan sosial atau psikologis. Yang keenam, bimbingan diberikan oleh seorang pemadu yang dapat menjadi orang yang unggul atau ahli dalam bidang tertentu. Sedangkan konseling yang disediakan oleh konselor yaitu memiliki keterampilan tingkat tinggi dan mengalami pelatihan yang profesional. Jadi bimbingan itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Yang tadi kita sudah bahas, bimbingan itu bisa dilakukan oleh orang tua, guru, teman kita. Sedangkan konseling itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang ahli atau orang-orang yang sudah profesional. Yang ketujuh yaitu bimbingan bisa terbuka dan tingkat privasinya kurang, sedangkan konseling itu menjaga dan mempertahankan rahasia kliennya. Jadi bimbingan itu bisa jadi apa yang kita ceritakan kepada teman-teman kita bisa dibuka atau pada saat kita terkena masalah, sedangkan konseling itu adalah rahasia yang hanya bisa diketahui oleh klien dan konselor. Yang kedelapan yaitu bimbingan dapat diberikan kepada individu atau kelompok, sedangkan konseling hanya bisa dilakukan oleh perorangan. Yang keempat yaitu alasan pentingnya pelayanan bimbingan konseling di sekolah atau madrasah. Adapun alasan pentingnya layanan bimbingan di sekolah, bimbingan konseling di sekolah atau madrasah antara lain yaitu yang pertama, stabilitas perkembangan fisik motorik peserta didik. Bimbingan dan konseling menjaga keseimbangan, stabilitas serta keseimbangan perkembangan fisik motorik peserta didik agar mereka dapat tumbuh sesuai dengan tugas perkembangannya secara normal dan seimbang. Yang kedua yaitu stabilitas perkembangan kognitif peserta didik. Peranan bimbingan dan konseling dalam perkembangan kognitif adalah memandu perkembangan kognitif peserta didik agar tidak terjebak pada pola pikir mistik yang rasional. Maka dari itu, perkembangan kognitif peserta didik masih sangat sensitif sehingga mudah meyakini segala hal tanpa melalui pemahaman yang benar. Sehingga peranan bimbingan konseling sekaligus sebagai konselor memadu perkembangan kognitif peserta didik tanpa tahap demi tahap sehingga mampu berpikir secara logis dan rasional. Yang ketiga yaitu perkembangan sosial emosional, perkembangan sosial emosional. Yang ketiga yaitu perkembangan sosial emosional peserta didik. Perkembangan sosial berkaitan dengan peningkatan dalam hal interaksi peserta didik dengan orang lain melalui orang tua, saudara, teman-teman, teman bermain, hingga masyarakat luas. Sedangkan perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Peranan bimbingan dan konseling berkembang secara emosional ialah mengatasi perilaku sosial peserta didik sejak dini dan memberikan terapan psikis agar peserta didik mengalami masalah dapat mengandalkan ketika peserta didik mengalami masalah, peserta didik dapat mengandalkan emosinya. Baik, itu saja penjelasan sedikit dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.